Shalom, selamat pagi sahabat GHSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan di dalam kasih Tuhan. Masa depan kita sungguh diberkati Tuhan, sungguh ajaib dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa masa depan kita tidak pernah akan hilang. Mari saudara yang diberkati, kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami Kasih Tuhan. dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku tangan Tuhan yang Kami tidak tahu akan hari esok, namun kami percaya tangan Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus membawa kami Tuhan ke dalam kekuatan baru, kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, kami berdoa buat pagi hari ini, jamahan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk belajar firman, belajar tentang kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, biarlah kita semua diberkati Tuhan.
Amin. Puji nama Tuhan. Sahabat GSC yang diberkati, kami mengucapkan selamat merayakan tahun baru Chinese New Year untuk teman-teman yang merayakan. Kita percaya berkat dari Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan dan Raja buat kita semua. Selamat memasuki tahun baru Chinese New Year bagi teman-teman. Hari ini hari yang diberkati. Kita tidak tahu hari esok seperti apa. Namun satu hal yang pasti, kalau kita menyerahkan, mempercayakan hari depan kita kepada Tuhan, maka hari depan kita tidak akan hilang dan terang Tuhan yang senantiasa menerangi jalan kita dan tangan Tuhan yang pegang kita. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Samuel 19 hingga 2 Samuel yang ke-23. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan kitab 2 Samuel. Kitab di mana mengisahkan tentang perjalanan Raja Daud sampai terbentuknya kerajaan Israel, gabungan dari Yehuda dan ke-12 suku yang lain, karena Israel telah menjadi 13 suku. Di 12 suku yang ada ditambahkan Lewi menjadi 13 suku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suku Yusuf telah berubah menjadi suku Efraim dan Manasye. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Israel adalah kerajaan yang besar. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Absalom memberontak dan bagaimana dia membuka kesempatan untuk iblis masuk, dia membuka kesempatan untuk dosa masuk, akhirnya dia dikuasai oleh pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran yang tidak terkontrol sehingga dia melawan dan memberontak ayahnya sendiri. Seseorang yang dikuasai oleh dosa dan pemberontakan, dia membuat benteng dan pada akhirnya dia akan melawan otoritas. Seseorang yang dikuasai oleh dosa, dibentuk dengan pemberontakan demi pemberontakan yang tidak diakui, dosa yang tidak diakui dan akhirnya dosa itu tidak diampuni, akan berubah menjadi sebuah pemberontakan terhadap otoritas. Otoritas manapun, otoritas baik itu orang tua, otoritas itu baik pemimpin, apalagi otoritas Tuhan. Karena kuasa dosa itu memiliki kekuatan untuk melawan kebenaran. Sekali lagi, kuasa dosa memiliki kekuatan untuk melawan kebenaran dan menegakkan pembenarannya sendiri, sehingga dia akan melawan segala macam bentuk otoritas apapun. Otoritas di desa, otoritas di kota, otoritas di kelurahan, dia akan melawan sejauh mana dia memperbesar kapasitas dosa yang dia punyai. Kapasitas dosa Absalom itu tidak main-main. Kapasitas dosanya mulai dari dia membenci saudara kandungnya, dia memutuskan membunuh. Kapasitas itu diperbesar, kapasitas dosanya oleh karena dia tidak pernah mohon ampun dengan memberontak kepada ayahnya Daud. Dan kapasitasnya semakin diperbesar dengan melawan seluruh kebenaran bangsa Israel sehingga dia melakukan banyak kejahatan. Itu kemarin yang sudah kita pelajari. Dan hari ini kita akan belajar dari 2 Samuel 19 sampai 23. Dan kemarin kita sudah belajar bagaimana Absalom itu benar-benar akhirnya mendapat hukuman Tuhan dengan dia meninggal karena tergantung di pohon tarbantin. Dan kemudian Yoab menusukkan 3 buah lembing atau tombak di dada dari Absalom. Kematian Absalom mengakibatkan kemenangan bagi Yehuda, yaitu kerajaan yang tersisa di dalam diri Daud, karena Israel itu sudah dipengaruhi oleh Absalom. Jadi perpecahan ini kemudian mengakibatkan Israel sebagian sudah memberontak kepada Daud. Bahkan sebagian kecil orang-orang yang pernah punya pengalaman pernah merasa tersakiti, akhirnya mereka mulai memberontak. Contoh Simei bin Gera dan beberapa orang lainnya. Tetapi pada waktu Absalom meninggal, Israel pun mengalami ketakutan juga bagaimana Daud akhirnya entah kembali. Sehingga kurang lebih orang-orang yang pernah tertawakan Daud karena Daud keluar dari istana dan lari karena dikejar oleh Absalom anaknya, orang-orang ini pun kembali berbalik. Istilahnya mereka mencari muka.
Pada waktu Daud jatuh, mereka menghina Daud. Contoh Simei bin Gera. Bahkan dia sempat meludahi Daud. Tapi begitu Daud kembali kepada tahtanya oleh karena anaknya sudah meninggal, orang-orang ini kembali. Nah, di pasal 19 pemikiran untuk kembali membawa Daud kembali oleh karena Absalom sudah mati. Kematian Absalom itu saya tidak sempat mencatatnya di pasal 19 ayat 1 dan hingga ayat yang ke-8. Kematian Absalom itu mengakibatkan Daud itu sangat berduka cita, dan selanjutnya Daud yang telah pergi meninggalkan istana dibawa kembali ke istana. Raja berangkat pulang. Simei bin Gera yang pernah menertawakan Daud, yang pernah mencela Daud karena Daud pernah turun tahta, ini menyongsong 19 ayat 15 sampai 23. Mephiboset juga menyongsong raja. Mephiboset ini adalah anak dari Yonatan. Pada waktu Daud turun tahta, Mephiboset ini dikabarkan hendak merebut kembali istana di Israel. Tetapi entah bagaimana, mungkin itu merupakan dia bilang itu fitnah dari Siba. Tetapi walau bagaimanapun juga harta dari Mephiboset yang sudah diberikan Daud kepada pengasuhnya Siba itu dia raja katakan kembali berbagi dua dengan Mephiboset. Ada juga Barsilai ikut mengantarkan raja. Dia seorang yang pernah menolong raja. Ada orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda yang mempertengkarkan raja di pasal 19. Kemudian di pasal 20 ada pemberontakan dari Seba. Di pasal 20 ayat 23 hingga 26 di situ dikatakan Yoab diangkat menjadi kepala seluruh prajurit Israel dan ada pegawai-pegawai Daud dikisahkan di sana. Ada kisah-kisah tambahan yaitu orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Pada waktu itu terjadi sebuah masalah di tengah-tengah bangsa Israel. Masalah itu terjadi di antaranya ada 3 tahun kelaparan yang terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu dengan keadaan itu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, Daud adalah seorang raja yang setiap kali dia menghadapi masalah secara pribadi, masalah secara negara yang dia pimpin, dia selalu menanya-nanyakan Tuhan. Itu sebabnya dia sangat dikasihi Tuhan. Lalu Tuhan berfirman bahwa ada hutang darah antara Saul, raja sebelumnya, dan keluarganya yang melekat hutang darah karena dia membunuh orang-orang Gibeon. Dan dalam hal ini untuk menebus kesalahan dari Saul, orang-orang Gibeon ini menuntut ke-7 orang anak dari Saul untuk diserahkan kepada mereka. Singkat cerita, diserahkanlah 7 orang anak laki-laki, tetapi Mephiboset bin Yonatan bin Saul tidak diserahkannya. Tapi 7 anak-anak laki-laki yang lainnya diserahkan kepada Gibeon. Selanjutnya mereka pun ditumpas anak-anak Saul dan kemudian kembalilah keadaan Israel normal seperti semula, tidak mengalami kelaparan. Selanjutnya di pasal yang ke-21 peperangan melawan bangsa Filistin. Jadi kita tahu bahwa Israel ini tidak berhenti menyerang bangsa Israel, tetapi dia selalu mau berperang. Peperangan antara Filistin dan orang Israel. Kemudian Daud masih pergi berangkat untuk berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Ada seorang Isbi Benob yang termasuk keturunan raksasa. Dia punya berat tombak 300 sikal tembaga dan dia menyandang pedang yang baru. Dia orang Filistin ini karena dia keturunan raksasa, dia pikir dia bisa mengalahkan Daud. Kemudian ada Abisai, itu anak Seruya, dia datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Nah, saudara yang diberkati, pada waktu itu orang-orang Daud memohon sangat kepadanya, jangan lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami. Daud dibilang, jangan lagi Raja Daud berperang melawan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Selanjutnya terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Nah, saudara, terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Erogim orang Betlehem yang menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadilah pertempuran di Gad. Nah saudara, ini banyak sekali peperangan selalu dengan Filistin.
Kemudian saudara ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Saudara-saudara, mereka semua tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Karena Daud itu memiliki orang-orang kepercayaan yang mahir berperang. Orang-orang kepercayaan Daud, kalau saudara-saudara masih ingat, mereka latar belakangnya ada dari ke-400 orang yang mengikuti dia, orang-orang yang terlibat hutang, orang-orang yang memiliki sakit hati, orang-orang yang dikejar penagih hutang, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang pahit. Tetapi mereka mengikuti Daud, dia berubah menjadi triwira-triwira yang memiliki kemampuan-kemampuan untuk berperang. Saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir dari kehidupan Daud, saya mau menyimpulkan beberapa hal, saudara. Sebelum saya menyampaikan hal-hal tersebut, saya mau katakan di pasal 22 ada nyanyian syukur Daud. Nyanyian syukur Daud itu adalah nyanyian syukur ketika dia dilepaskan dari tangan Saul, dan dia juga ketika dilepaskan dari bangsa Filistin, dari bangsa-bangsa yang menyerang dia. Inilah nyanyian syukur Daud yang ada di 2 Samuel 22 ayat 1 hingga 51. Kalau saudara-saudara compare, Mazmur ini dia pernah ucapkan ditulis di Mazmur ini, ada ditaruh di kitab Mazmur 18, saudara. Jadi Daud itu dikenal sebagai seorang pemazmur yang hebat, seorang pemazmur yang luar biasa. Dia seorang yang mahir main kecapi sejak mudanya, dan hingga pada usia tuanya dia selalu melantunkan mazmur-mazmur. Ketika dia kalah, ketika dia menang, ketika dia berperang, semua apa yang dia alami dilantunkan di dalam mazmur, kemudian itu ditulis jadi semacam puisi dan juga pujian penyembahan. Dan hari ini kita yang hidup pada zaman ini menikmati mazmur yang Daud buat pada zamannya. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lirik-lirik yang Daud dapatkan itu hasil dari perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, hasil dari peperangan yang dia lakukan, hasil dari penantiannya untuk mengalami kemenangan, hasil dari pergumulan-pergumulan yang dia tuangkan dalam keluhan, dia tuangkan di dalam mazmur, dia tuangkan dalam pujian, dia tuangkan dengan ucapan syukur yang membuat dia menjalani kehidupan yang mengikuti Tuhan penuh dengan kata-kata yang naik di hadapan Tuhan. Ada kata-kata yang mengeluh, tetapi setiap kali dia mengeluh, ada ilham Roh Kudus yang membuat akhirnya keluhan itu berubah menjadi ucapan syukur. Dan Mazmur Daud dikenal hingga sekarang. Banyak lagu-lagu yang sekarang ini ditulis berdasarkan kitab Mazmur. Nah, saudara, sekarang banyak produser-produser, bahkan produser rohani itu yang membuat hak cipta dari lagu-lagu. Padahal Daud tidak pernah membuat hak cipta. Jadi harusnya kalau mau bicara soal hak ciptanya itu ada pada Daud ketika dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, intermezzo itu saja, saudara. Sebaiknya pujian daripada untuk kemuliaan Tuhan itu kita bebas memuji. Nyanyian syukur Daud menunjukkan hubungan pribadinya dengan Tuhan yang selalu dia tuangkan di dalam Mazmur. Pada pasal yang ke-23 ada ucapan-ucapan Daud yang terakhir, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ucapan Daud yang terakhir mengungkapkan kekagumannya kepada Tuhan, gunung batu yang melindungi dia selama ini. Saudara, di pasal 23 ayat 8 hingga 39 dicatat di situ ada 10 kepala prajurit, ada triwira, ada 37 pahlawan-pahlawan Daud. Daud disertai oleh orang-orang hebat semasa di memiliki orang-orang yang masih mencintai dan sisi lain orang-orang yang pernah terbelah dengan pemberontakan akibat pemberontakan Absalom itu ada juga orang-orang yang terpisah circle-nya dengan circle yang setia dengan Daud. Pada pasal yang ke-24 kita akan bahas itu besok, itu ada pendaftaran dan hukuman. Tapi besok kita akan memasuki kitab yang baru di kitab Raja-Raja. Oleh sebab itu kita akan mengulas sedikit tentang pasal 24 di sini, yaitu Daud tergoda untuk menghitung bilangan jumlah orang-orang Israel. Entah mengapa itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan ternyata setelah diselidiki yang Tuhan kehendaki adalah kamu percaya bahwa Tuhan menciptakan bangsa Israel itu banyak, seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Dan ketika Daud menghitung bilangan jumlah orang Israel itu, Tuhan sempat murka dan kemudian
tulah dan masalah terjadi di kerajaan Israel. Pada pasal 24 ayat 18 hingga 25, mezbah didirikan di dekat Yerusalem, kemudian hal itu untuk menenangkan hati Tuhan, dan selanjutnya tulah berhenti. Intinya di sini saudara di pasal 2 Samuel 19 hingga pasal ke-23, di akhir kitab 2 Samuel ini mengisahkan tentang akhir dari hidup Raja Daud. Saudara, Daud seorang yang setia kepada Tuhan. Ada satu message yang saya bacakan dari kelima pasal ini yang menurut saya cukup menyentuh. Saya membaca kisah perjalanan Daud ini sangat menyentuh hati bahwa dia adalah seorang yang luar biasa, setia mengikuti Tuhan. Dan dia punya masa-masa keemasan. Saudara tahu di mana masa keemasan kejayaannya? Waktu dia dipromosi Tuhan, pertama ketika dia diurapi dari tabung tanduk, itu sangat menggetarkan jiwa, di mana kitab 1 Samuel ini ya saudara, dikisahkan bahwa dia seorang di 1 Samuel 16, dia seorang yang dipilih Tuhan karena Tuhan yang melihat hati. Dan di perjalanannya selama mengikuti Raja Saul, kemudian dipromosikan. Dipromosikan dia bisa mengalahkan Goliat. Dipromosi terus hingga dia mengalahkan beribu-ribu berlaksa-laksa pasukan musuh, hampir semuanya bisa dikalahkan. Namun ada kisah-kisah yang dramatis di dalam kehidupannya. Yaitu dia harus berhadapan dengan raja yang dia cintai seperti ayahnya sendiri. Dia melarikan diri sehingga dia diselamatkan Tuhan di Gunung Batu Keluputan. 2 kali dia punya kesempatan untuk bisa menaklukkan Saul. Ya, pada waktu Saul sedang membuang hajat, kemudian punya peluang untuk membunuh Saul, dia hanya potong punca jubahnya tapi dia tidak bunuh. Kesempatan yang kedua ketika Saul tertidur, dia punya kesempatan untuk menikam dengan tombak, tapi dia hanya mengambil tombak tersebut dan dia pergi meninggalkan Saul. Dan selanjutnya kisah ini di mana dia akhirnya diluputkan Tuhan, Saul meninggal dengan sendirinya dan dia kembali ke Hebron, dia bangun kerajaannya di sana, dia diangkat menjadi Raja Yehuda. Setelah anak Saul meninggal, yaitu salah satu anaknya yang pada waktu itu memerintah sebagai raja di Israel, karena dia memfitnah Abner, kemudian Daud mendapatkan simpati dari Raja Israel oleh karena Abner, dan kemudian Daud diangkat menjadi Raja Israel. Pada saat Daud menjadi raja di seluruh pemerintahan Raja Israel, banyak hal juga yang terjadi. Dia seorang yang dipromosikan Tuhan, beroleh janji-janji Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi dia pernah gagal. Dia gagal, dia jatuh dalam dosa dan dia minta ampun kepada Tuhan. Yaitu ketika dia menghampiri Batsheba. Dia tergoda untuk membunuh Uria. Dan pada saat itu dia harus mendapat teguran yang keras dari Nabi Nathan dan dia bertobat. Pertobatan itu tidak membuat dia kehilangan anaknya dari Batsheba. Dia kehilangan anaknya. Nah, saudara yang diberkati, kehilangan anaknya, kemudian anaknya juga yang lain itu ada perselisihan. Amnon menyukai anaknya yang lain yaitu Tamar. Kakak Tamar, Absalom, kemudian membunuh Amnon. Drama itu terjadi saudara. Kalau saya pikir-pikir ini keluarga yang penuh dengan konflik. Keluarga yang penuh dengan masalah. Dia seorang raja, sukses, terkenal, punya status, punya kedudukan. Gak usah dihitung hartanya seperti apa. Nah, setiap 6 langkah dia menyembelih lembu dan anak lembu gemukan untuk membawa tabut Tuhan ke kota Daud. Saudara, jadi bicara soal harta, kedudukan, gak usah tanya, gak usah heran. Daud sangat diberkati. Dia secara popularitas, dia seorang pemazmur yang luar biasa, hamba Tuhan. But you see, ada drama-drama kehidupan yang harus dia alami. Bagi Daud, itu hal yang menyedihkan. Ketika dia kehilangan Amnon, anaknya,
yang dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Dan lebih menyedihkan lagi saudara, ketika Absalom yang dicintainya ini tidak bertobat, dia lari ke Gesur. Sampai di sana Daud merindukan dia, kemudian dia dibawa kembali ke kerajaan. Absalom tidak bertobat. Absalom memfitnah ayahnya di depan Israel. Absalom memberontak. Absalom memberontak dan kemudian Daud tidak berani untuk mengejar anaknya sendiri, dia keluar dari istana. Dia dikejar Absalom, itu sudah sangat menyakitkan hati. Kalau singkat cerita, Absalom terbunuh. Lebih lagi dia mengalami kepedihan. Saudara, mari kita take a breath, mengambil napas, take a break untuk istirahat sejenak. Mari kita merenungkan. Apakah Daud happy? Apakah Daud mengalami masa-masa kebahagiaan di akhir-akhir masa pemerintahan menjelang dia kemudian akan pensiun? Saya pikir it's not a happy life untuk orang kehilangan anaknya dengan dua cara. Anak yang satu dibunuh, anaknya yang satu terbunuh karena memberontak. Coba bayangkan saudara, hati seorang ayah, hati seorang papa, mengalami drama-drama dalam hidupnya. Anaknya perempuan diperkosa oleh Amnon. Amnon mati oleh anaknya yang lain. Anaknya yang lain kemudian memberontak, membuat dia terusir dari tahta, melarikan diri. Dia ingin menyelamatkan anaknya, tapi anaknya terbunuh dalam peperangan. Dia katakan, jangan sentuh Absalom. Absalom dibunuh oleh orang kepercayaannya, Yoab. Pada waktu raja berduka cita, Yoab marah. Hanya Yoab yang berani marah kepada seorang raja. Kenapa engkau mempermalukan orang-orang yang selama ini mendukung engkau? Ayo bangkit, ya. Nah, saudara yang diberkati. Setiap orang punya puncak keemasan. Setiap orang punya puncak kejayaan. Tapi setiap orang juga memiliki problem. Setiap orang memiliki masalah-masalah pribadi dalam hidupnya. How do you handle your problem di tengah-tengah masa keemasan yang engkau alami, di tengah-tengah promosi yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Bagaimana kamu berurusan dengan emosi-emosi negatif yang engkau miliki? Bagaimana engkau berurusan dengan persoalan remeh-temeh yang mengganggu keluargamu? Engkau orang hebat, engkau orang yang luar biasa, tapi keluargamu nggak benar. Anak-anakmu jatuh dalam dosa-dosa. Anak-anakmu itu nggak respect dengan orang tuanya. Engkau punya status dan kedudukan di mata masyarakat, engkau dihormati. Tapi di rumah sendiri, engkau tidak dihargai oleh anakmu sendiri. Banyak peristiwa-peristiwa yang seperti yang Daud alami. Namun Daud merasakan hal yang sangat berat, saudara. Berat kalau anak kita yang melakukan semua hal yang nggak berkenan kepada Tuhan. Berat kalau anak-anak kita impian kita, saya pengen anak saya jadi dokter, saya pengen anak saya jadi polisi, saya pengen anak saya jadi jaksa, hakim, sukses ya. Tapi jatuh-jatuhnya anak kita narkoba. Jatuh-jatuhnya anak kita masuk penjara karena melakukan hal-hal yang jahat. Coba kita pikir saudara. Sebagai orang tua, apa perasaan kita? Sementara kita pelayan Tuhan. Diaken, syamas, gembala sidang, anaknya kok saling bertengkar, bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Saudara, ini berat. Sebagai raja dia sukses, sebagai prajurit, sebagai petarung, sebagai pahlawan, dia berhasil, Daud berhasil. Tapi sebagai ayah, dia nggak berhasil. Tapi bukankah Tuhan berjanji lewat Nabi Nathan juga bahwa engkau akan mendirikan rumah bagiku, bukan engkau yang mendirikan tapi anakmu, keturunanmu. Bagaimana seorang raja ketika dia mendengarkan janji Tuhan seperti itu, tetapi anak-anaknya yang lain
itu mengalami masalah yang begitu parah. Saudara, saya mau simpulkan begini. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Dan pada masa seseorang berkuasa, dia itu bisa ada di puncak kejayaan. Tapi ada satu ketika, dia akan kehilangan semuanya itu. Karena bisa saja post power syndrome, bisa saja karena masalah yang dialami. Dan itu masalah-masalah internal, masalah-masalah keluarga, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengatasi semua hal itu, saudara? Saya hanya mau bilang seperti ini. Kalau kita bergantung hidup kita pada masa keemasan kita bergantung pada masa kejayaan kita bergantung pada kursi, kedudukan, jabatan, uang yang kita punya, kita nggak akan bisa, saudara. Karena kalau kita kehilangan sesuatu, kita justru akan mengalami hancur hati, kekecewaan yang begitu dalam. Tapi, engkau akan bisa bertahan kalau engkau tahu engkau tinggal dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Perlindungan dari Tuhan, itulah kekuatan dari Daud. Dia punya pengalaman, Tuhan menolong dia di gunung batu keluputan dan membuat dia tetap bertahan dengan keadaannya. Di akhir kehidupannya menuju masa pensiun, dia masih tetap berperang. Sampai prajurit-prajuritnya berkata, engkau tidak usah lagi berperang. Nanti kerajaan Israel tidak lagi memiliki penerus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini, be wise. Kita bukan makhluk eternal di dunia ini. Kita bukan orang yang selama-lamanya hidup, satu saat nanti kita akan kehilangan power, kita akan kehilangan jabatan, kita akan kehilangan kedudukan. Kita butuh raising our children well. Kita butuh membangkitkan orang yang bukan anak kita, memberikan mereka legacy, warisan yang benar, supaya kejayaan Tuhan diturunkan kepada anak-anak kita, yaitu iman kita. Karena kalau kita mau berharap pada harta, kedudukan, istana yang kita miliki, kita tuh sebetulnya nggak punya apa-apa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud adalah raja dengan pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang hebat luar biasa, tapi punya pengalaman pahit juga yang luar biasa. Di antara kedua pengalaman ini, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Ini yang saya mau katakan, saudara. Setiap orang memiliki post power. Dan kalau kau nggak kuat, engkau akan ada di post power syndrome yang membuat engkau akan merasa hopeless. Karena kita banyak punya keberhasilan, tapi banyak juga punya kegagalan. Hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, yaitu janji Tuhan kekal bagi orang yang diurapi dan didapatinya setia. Janji Tuhan kekal bagi orang yang diurapi dan didapatinya setia. Di akhir kehidupan dari Daud, dia memiliki masa-masa yang sukar dan masa-masa yang penuh kejayaan. Dan di akhir kehidupannya, dia harus berkata, Tuhanlah gunung batuku, keselamatanku, yang melatih jemariku untuk berperang, dan Engkau yang menyelamatkan aku. Ketika seorang berpegang pada kejayaannya itu tidak selamanya. Ketika seseorang berpegang kepada masalah yang dihadapi, masalah itu akan membuat dia down. Tetapi ketika seseorang berpegang kepada janji Tuhan, walaupun dia mengalami post power, masa pensiun, masa retire, dia punya pengharapan untuk generasi yang lahir berikutnya. Tuhan masih memberikan Salomo sebagai anak dari Daud untuk meneruskan keturunan Yehuda membangun bait suci. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Quarter life crisis, ada usia produktif manusia itu sekitar 25 sampai 50 tahun itu dipenuhi dengan prestasi, dipenuhi dengan kejayaan produktif untuk bekerja, produktif untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kebanyakan orang seperti itu. Demikian juga Daud, dia melakukan kejayaan pada zamannya.
Tetapi setelah itu, dia memasuki masa retirement, di mana dia menghadapi begitu banyak masalah. Setiap orang memiliki orientasi kesuksesannya masing-masing. Tidak bisa kita menyamakan perihal kesuksesan kita dengan orang lain. Setiap orang juga memiliki masa keemasan, masa kejayaan, tapi juga masa up and down dalam hidupnya. Bagaimana dengan Anda? Daud juga mengalami hal itu. Dia mengalami masa sulit di akhir-akhir hidupnya. Namun ada kebaikan Tuhan yang selalu memelihara dia, dan dia dianugerahkan orang-orang yang tersisa untuk tetap setia di sekitarnya. Saudara, yang saya bacakan tadi di dalam 2 Samuel 19-23, itu adalah peristiwa di mana Daud kembali ke istana. Hari sebelumnya kita melihat bagaimana Daud keluar dari istana. Pada waktu Daud keluar dari istana, kelihatan orang-orang yang bermuka dua. Orang-orang yang hanya menghormati Daud ketika dia menjadi raja. Tapi orang-orang yang pahit membalik belakang kepada Daud. Satu-satu mulai kelihatan. Ada Simei bin Gera, ada Ahitofel, dan ada yang lain-lainnya, saudara. Bahkan ketika Daud kembali ke istana, ada Seba yang kemudian membuat perpecahan di dalam tubuh Daud sendiri. Saudara, saya mau bilang, semasa engkau hidup, engkau punya kejayaan, ada orang-orang yang mencintai, mengasihi, setia, mengikuti engkau. Tapi di antara mereka, ada yang mengikuti kemudian memutuskan untuk meninggalkan engkau. Karena sebenarnya memendam rasa nggak suka. Suatu saat nanti mereka, orang-orang ini akan memberontak. Engkau harus hati-hati di dalam memilih circle, saudara. Ada orang yang ada di sekitarmu, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh berada untuk mendukung kamu. Mereka mendukung mungkin hanya karena power yang kau punya. Waktu engkau jaya, engkau punya uang, engkau kasih gaji mereka setia. Tetapi ketika mereka ada di dekatmu, mereka melihat kekuranganmu dan memendam itu dalam hatinya. Pada waktu yang tepat, mereka akan melawan engkau, saudara. Orang-orang ini tidak bisa dianggap sebagai orang yang setia. Hati-hati di dalam memilih partner kerja, hati-hati di dalam memilih sahabat, hati-hati di dalam memilih orang kepercayaan. Saudara tahu kalau engkau menjadi pemimpin, 01, 02. 01 akhirnya ini akan diserang oleh 02. Kenapa? Orang kepercayaan yang paling dekat biasanya punya peluang untuk mengkhianati. Saudara tahu Ahitofel yang kita pelajari kemarin? Ahitofel itu penasehat Daud. Bagaimana kemudian dia menasehati, nasihatnya dipakai untuk menasihati Absalom untuk mengkhianati Daud. Saudara, kalau engkau jaya, semua orang akan mendukung dan memuliakan engkau. Tapi pada waktu engkau mengalami titik rendah dalam hidupmu, titik terendah atau titik rendah atau titik menurun dalam hidupmu, akan kelihatan orang-orang yang mencintai engkau dengan tulus dan orang-orang yang mencintai engkau karena engkau bisa dimanfaat. Ada satu orang Yoab yang selalu setia dengan Daud, kadang setianya membabi buta. Sampai dia membunuh Abner, orang yang dia pikir akan membunuh Daud. Dan Daud marah kepada Yoab dalam hal ini. Saya mau bilang saudara, engkau akan mengakhiri sebuah kehidupan satu saat nanti. Engkau akan melihat di sekitarmu ada sahabat dan ada yang bukan sahabat. Dalam hal ini jangan kecewa, jangan takut, jangan khawatir, jangan kepahitan, jangan menyalahkan orang. Tapi jadilah pribadi yang melekat dengan Tuhan. Sebab kalau engkau melekat dengan Tuhan, engkau nggak akan peduli engkau ditinggalkan, engkau dikhianati oleh orang-orang yang dekat. Engkau akan peduli bahwa Tuhan selalu menolong engkau. Bagi sebagian orang memasuki masa pensiun dan masa post power, itu adalah saat yang sulit, sehingga banyak orang yang mengalami post power syndrome. Yaitu gejala-gejala orang yang mengalami masa kehilangan kekuasaan. Di saat dia mengalami masa kehilangan kekuasaan, di situ dia menunjukkan sikap-sikap lemah, sikap-sikap terintimidasi. Jadi saudara, kita harus prepare segala sesuatu. Pada saat engkau dimuliakan dan pada saat engkau nanti akan kehilangan semuanya itu. Makanya pilihlah sahabat yang tepat, pilihlah
gaya hidup yang tepat supaya engkau tidak kecewa dengan manusia. Dan tentunya yang terutama, pilihlah Tuhan sebagai sandaranmu. Bagaimana kita mempersiapkan dalam hal ini? Jadilah kuat, saudara. Tahta, harta, kedudukan, itu bukan tempat kita berpegang. Karena ada orang-orang yang dekat dengan engkau, karena engkau punya itu. Tapi begitu engkau nggak punya itu, mereka akan menertawakan, meninggalkan, dan yang lebih menyakitkan, menyerang engkau balik. Circle Daud di akhir hidupnya juga dicatat di sini, saudara. Di kitab 2 Samuel, di pasal yang ke-23, di pasal yang ke-20 ditulis Yoab adalah kepala segala tentara Israel. Selanjutnya ada Triwira, yaitu Isibal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang ketika mati dalam satu pertempuran. Ada Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ada juga Sama, anak Age, orang Harari. Mereka pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada juga ke-30 kepala diantaranya Abisai, adik Yoab, anak Seruya. Ada juga Benaya bin Yoyada, dan ada Asael, saudara Yoab. Dan yang paling penting juga, saudara, ada Imam Sadok dan Nabi Nathan. Pada saat ada Imam Abiatar yang berpihak kepada anak Raja Daud lainnya, ada Imam Sadok dan Nabi Nathan yang masih setia dengan Daud. Saudara, luar biasa ya kalau ada orang-orang yang setia dengan kita. Hargailah mereka yang setia denganmu. Karena mereka yang setia denganmu mendukung, mendoakan, dan mensupport engkau dalam segala hal. Dan di akhir kehidupan Daud, masih ada orang-orang yang setia dengan dia. Di akhir kehidupan Daud, saya mau katakan, dia percaya bahwa janji Tuhan kekal. Daud orang yang diurapi, tapi sampai akhir hidupnya dia setia. Berbeda halnya dengan Raja Saul. Dia orang yang diurapi, tapi dia mengakhiri hidupnya tidak setia. Daud adalah seorang pemain kecapi, dan lihat, sampai ketika dia menjadi raja, dia tetap bermazmur bagi Tuhan. Saudara, preparation terbaik kalau engkau akan kehilangan segala sesuatu dalam hidupmu. Baik orang yang engkau cintai, baik power, baik kedudukan, baik penghormatan manusia, yang kamu harus prepare. Jadilah manusia kuat dalam Tuhan. Jangan berpegang kepada manusia, tapi berpegang kepada janji Tuhan yang kekal. I want to say this. Hari ini, engkau akan kehilangan banyak orang-orang yang setia, tapi engkau tidak akan kehilangan kesetiaan Tuhan. Engkau mungkin akan kehilangan banyak dukungan, keuangan. Engkau mungkin akan kehilangan power, kuasa. Orang menghormati engkau, sekarang tidak. Engkau dulu cantik, engkau dulu ganteng, engkau dulu dipuja-puja, engkau dulu dimasyurkan, engkau dulu mungkin terkenal. Tapi semua ada masanya, brother. Semua ada masanya, sister. Apa yang membuat engkau kuat dan bertahan? Janji Tuhan. Ya, jangan sedih. Orang-orang yang memulai masa pensiun itu mengalami kesedihan mendalam yang dia sembunyikan. Saudara, orang-orang tua akan berubah menjadi orang yang menyedihkan. Kenapa? Mereka orang-orang yang memasuki masa post-power. Sindrom post-power akan muncul bagi orang-orang yang memasuki masa pensiun. Orang yang memasuki masa pensiun yang dia koleksi adalah selain barang antik, kekecewaan juga dikoleksi. Kepedihan hati juga dikoleksi. Kebencian karena dihianati orang juga dikoleksi. Tapi Daud nggak begitu, saudara. Di 2 Samuel 22, Daud mengulang mazmurnya. Di dalam 2 Samuel 22 dikatakan di dalam 2 Samuel 21 ayat 1. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, nyanyian yang dia dapatkan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya, dari cengkraman Saul. Saudara, pada saat saya membacakan ini, saya merasakan banyak hati manusia yang merasa ditinggalkan. Di saat dia mulai memasuki masa
post power, retirement. Dia memasuki masa usia tuanya. Saya merasakan ada banyak kepedihan. Orang-orang lansia, orang-orang yang tua, kepedihan karena anak-anaknya. Satu orang ibu bisa membesarkan 12 orang anak, bahkan lebih dari itu. Mereka bisa mencuci kotoran anaknya. 12 orang bisa dihidupinya, tapi 12 anak belum tentu bisa mengurus ibu dan ayah. So, buat Anda, ibu, ayah, papa, dan mama yang ditinggalkan anak-anaknya, please jangan sedih. Firman ini untuk engkau. Mazmur 18 atau 1 Samuel 2 Samuel 22 ayat 1 berkata, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Ayat 3, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, pandu keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Di layar yang di belakang saya tidak menulis ayat 1, 2, dan 3 ini. Tetapi ini sangat menyentuh hati saudara. Jadilah kuat sampai akhir hidupmu. Daud, seorang pemazmur, seorang pemegang kecapi di usia mudanya, tapi jangan lupa, sampai dia tua, dia tetap bermazmur untuk Tuhan. Dia katakan, karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan yang menyinari kegelapanku, karena dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Di usia tua, mungkin engkau nggak gitu lagi saudara. Namun Tuhan itu setia. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajarkanku tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk lenganku, langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Kau berikan Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikannya lah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan engkau telah meninggikan aku, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Setialah ya saudara, jadilah orang yang setia pada Tuhan. Walaupun kehidupanmu ada puncaknya, tapi juga ada turunnya. Dan satu saat, everybody retire. Pesan yang menarik dari 2 Samuel 22 atau Mazmur 18 ini, Daud mengatakan Tuhan adalah pelita. Di luar Tuhan, kegelapan semata. Tapi di dalam Tuhan itu ada terang. Amin. Yang kedua, dengan Tuhan kita berani melompati tembok. Dalam Tuhan itu ada peningkatan, ada progres, ada keberanian dan kesanggupan untuk naik level. Di dalam Tuhan itu kita, diberkati. Amin. Bersyukur ya saudara. Engkau bisa naik jabatan semua karena Tuhan. Engkau bisa punya kekayaan semua karena Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang ketiga, sabda Tuhan itu murni. Hukum Tuhan adalah perisai dari perlindungan bagi kita. Makanya melakukan kebenaran, menghasilkan buah-buah kebenaran, menghasilkan buah roh. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Sabda Tuhan itu murni. Kalau engkau mau berkemenangan, mari berlindung dan lakukan firman Tuhan. Yang keempat, Tuhan adalah gunung batu tempat pengungsian. Nah, saudara, Israel mengenal kota perlindungan dan Daud pun punya pengalaman.
bahwa di kota-kota perlindungan, di gunung-gunung, yaitu ada perlindungan daripada Tuhan. Bahkan Daud punya pengalaman di mana di Gunung Batu ketika Saul dan segenap prajurit-prajuritnya mengepung dia, hampir tidak terselamatkan. Di Gunung Batu ada keluputan. Karena dia berpegang kepada Gunung Batu yang sejati, yaitu Allah, Yahweh. Di Gunung Batu keluputan, tempat Daud diselamatkan dan dia diluputkan, yang membuat dia percaya, mempercayai Tuhan itu tidak pernah akan sia-sia. Amin. Saudara, kalau engkau tidak punya tempat perlindungan, percaya kepada Gunung Batu keluputan, yaitu Yesus. Yang kelima, Tuhan mengajarkan tangan Daud untuk berperang dan melengkungkan busur tembaga. Berkemenangan itu proses, saudara, dan kita dilatih untuk itu. Daud punya pengalaman itu, dia mengungkapkannya dengan Mazmur. Tuhan mengajarkan tanganku, jemariku untuk berperang, untuk melengkungkan busur tembaga. Set. Amin, saudara. Pernah lihat busur? Busur itu aslinya dari tembaga. Tembaga dan kemudian ada talinya. Jadi talinya ditarik sampai kuat. Nah, kalau yang ditarik ini busurnya itu dari tembaga, itu kalau dia sampai melengkung, berarti tarikannya itu sangat kuat, saudara. Sangat kokoh, saudara. Dan tarikan itu yang membuat busur itu melengkung. Ketika busur itu melengkung, baru dilepaskan. Set. Nah, panah itu melesat, menembus jantung dari musuh, saudara. Untuk menjadi seorang pemanah yang mencapai pada tujuan, itu latihan. Jari-jari kita dilatih. Punya pengalaman gagal, punya pengalaman up and down, tapi semuanya dilatih. Ada banyak orang gak tahan dengan proses latihan dari Tuhan. Baru dilatih sedikit, kecewa. Kecewaan tidak akan pernah berhasil. Saya belajar main gitar, saudara. Ini tangan-tangan saya itu remuk, pecah. Di titik saya mau menyerah, pasti saya nggak akan tahu main gitar. Saya pemain amatir. Tapi lumayan lah untuk penyembahan bisa. Dan telapak bagian bawah di jari-jari ini pecah. Nah, ketika dia benar-benar pecah, karena gelembung, karena kita terlalu padat, akhirnya memang betul-betul luka. Pada waktu dia luka, dia sembuh. Pada waktu dia sembuh, dia menjadi sedikit kapalan. Tapi ini udah balik lagi. Dan tidak pernah lagi terluka atau melepuh atau kapalan. Dan saya sudah bisa main gitar. Saudara harus melewati semua masa-masa itu. Daud juga melewati bagaimana dia dilatih jari jemarinya untuk berperang. Sampai di titik itu akhirnya, dia bisa melengkungkan busur tembaga. Menjadi lentur. Hidup kita, kalau kita maju terus dalam pelatihan Tuhan, pasti akan lentur dan mampu untuk melesat, menembus jantung raja. Saudara yang diberkati, mari belajar dari Tuhan. Yang keenam, Daud selalu bermazmur dan bersyukur. Dia bermazmur pada waktu dia diserang musuh, dia bermazmur. Dia mengeluh. Pada waktu dia kalah, dia mengeluh. Dia marah kepada musuhnya, dia mengeluh. Tetapi ada Selah. Nah, di Selah itu dia mendapat ilham Roh Kudus dan dia mengatakan, Tuhan baik, aku tahu Tuhan adalah penolongku. Aku tahu Tuhan akan menghalau musuh-musuhku. Di Mazmur, dia mengeluh dan dia menemukan jawaban. Mazmur adalah doa yang terbaik. Mengapa? Karena itu melibatkan seluruh emosi. Dan di akhir dari Mazmur, apa yang dia lakukan? Dia tidak menyalahkan Tuhan. Tapi dia mendapat rema bahwa muliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka kemenangan itu akan terjadi. Banyak pertolongan Tuhan yang memberikan banyak alasan bagi Daud untuk bersyukur. Dan sampai hari ini, saudara selidiki pujian-pujian, lagu-lagu rohani yang mengalir, yang engkau nyanyikan hari ini, itu banyak yang bersumber dari Mazmur Daud. Karena apa? Doa memiliki kuasa. Engkau boleh mengeluh, tapi pada saat engkau berdoa, keluhan itu akan berubah menjadi ucapan syukur dan mazmur. Dan mazmur itu akan menjadi kekuatan yang menyelamatkan orang percaya. Amin, saudara. Yang ketujuh, janji Tuhan untuk senantiasa menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapi. Dari 2 Samuel 22 tadi ya saudara, bagaimana Daud mempercayai bahwa janji Tuhan itu senantiasa menunjukkan kasih setia Tuhan kepada orang yang diurapi. Dia mengatakan bahwa di dalam Mazmur dia katakan, aku percaya bahwa Tuhan akan memberkati keturunanku. Di dalam
ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51, Daud menutup Mazmur ini dengan begini. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Saudara, jangan berpegang pada uang pensiun ya, tapi berpegang kepada janji Tuhan. Kalau hari ini engkau adalah orang-orang yang diurapi, jangan sekedar diurapi. Saul juga diurapi. Jadilah seperti Daud, orang yang diurapi dan didapati setia. Sampai akhir hidupnya dia tetap bersyukur. Jangan pensiun dengan rasa pahit, tapi nikmati hidupmu dengan rasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Engkau hari ini mungkin pensiun, tetapi bukankah engkau punya masa kejayaan yang ditolong Tuhan? Di situ engkau akan melihat Tuhan gak pernah ninggalkan. Di masa pensiun, di masa retirement, di masa post power, kau melihat sesungguhnya Tuhan sudah berbuat baik dalam hidupmu. Amin. Saudara, ini di 2 Samuel 23 ya, saya tadi mencatatnya 2 Samuel 23. Perkataan terakhir yang diucapkan oleh Daud, orang yang diangkat tinggi, Daud itu orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi Israel. Jadi Daud ini orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi, orang yang disenangi di Israel sebagai pemazmur. Wow. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan dan sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan, tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Menarik di ayat yang kelima. Bukankah yang saya share tadi, saudara? Keluarga-keluarganya berantakan. Anak-anaknya ada yang mati, ada yang dibunuh, ada yang diperkosa. Dia mengakhiri kehidupannya dengan banyak hal yang pahit. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak memilih untuk menyalahkan Tuhan. Dia bersyukur dan dia percaya dia adalah seorang yang memerintah, yang takut akan Tuhan, dan dia percaya, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Dia tetap percaya keluarganya dalam lindungan Tuhan. Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Perjanjian kekal ini ada di kitab Kejadian 49. Bahwa keturunan Yehuda, tongkat pemerintahannya tidak akan beralih. Bahkan dari keturunannya akan lahir juru selamat yang dikandung dari Roh Kudus. Sebab segala keselamatan dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Saudara, kalau hari ini engkau merasakan ada banyak goncangan dalam kehidupan keluargamu, tetaplah percaya. Dan serahkan hidupmu kepada Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan. Ia setia bagi hamba Tuhan yang diurapi dan didapati Tuhan setia. Amin. Segala keselamatan dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Saya percaya keluargamu diberkati, dan kamu juga harus punya iman, keluarga kamu diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah berkenan menerima kami apa adanya, mengurapi kami. Berikanlah kami kesetiaan, kekuatan untuk tetap setia, supaya kami tidak mudah tertipu oleh godaan si jahat. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk selalu berpegang pada firman-Mu dan berjalan dalam seluruh kebenaran-Mu, sampai kami mencapai garis akhir.
Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami percaya tidak ada yang kebetulan. Hari ini Engkau jamah mereka yang mengalami kehilangan power di masa mereka yang ada sekarang ini. Biarlah mereka tetap memeluk Kristus dalam hidup mereka, menjadikan Yesus sebagai gunung batu kehidupan mereka, dan janji Tuhan ya dan amin bagi orang-orang yang diurapi, orang-orang yang didapati setia, bahkan keluarga pun dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan punya janji akan menegakkan keluarga kami. Bagi kami yang setia, orang-orang benar tidak akan meminta roti, tetapi Engkau memberkati dan melindungi kami. Makasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang terbuka, hati yang terbuka, mendengarkan firman Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau senantiasa memulihkan dan memberkati, membuat cukup apa yang mereka perlukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.